Beberapa hari terakhir sudah banyak kejadian persekusi yang dilakukan oleh FPI, pengikut Habib Rizik dan Habib Bahar Smith ya, Bahar Smith ya. Dan kali ini Habib Kribo geram ya sepertinya, dan ia mengatakan bahwa ia tidak takut dipersekusi. Ya, mari kita simak videonya. Perilaku brutal nih, mengatasnamakan Habib, dan juga ada Habibnya di situ, dari memperkusi Alam Sasinaga, Gus Fuad, ini terjadi kepada Wong Deso, Pak Pedui. Sebagai permohonan maaf, khususnya Habib Bahar, saya hormat, dan Habib Rizik, saya hormat. Saya mohon maaf yang sebesar-besar dari para kalangan habaib se-Indonesia. Terus ditambahin bagaimana? Tidak perlu mudah-mudah. Intinya saya tidak akan mengulangi kesalahan saya. Lebih baik saya buat channel yang ringan-ringan aja. Apabila kita mengulangi ada sanksi. Nah, apabila saya mengulangi lagi ada sanksi, dan saya siap menerima, dan saya tetap samikna wa ta'na. Itu dengan keterbatasan saya, mungkin Wong Deso ya, nggak bisa bertutur kata dan berbahasa, ada kekeliruan bahasa, saya mohon maaf kepada Habib dan Habaib seluruh Indonesia tanpa kecuali. Itu aja. Gimana? Ya, intinya ini ada perwakilan dari. Ya, ini alhamdulillah sekali. Saya didatangi saudara, khususnya dari Habib Najib, Jufri. Saya mohon maaf, Bapak Peduli sudah mau mengakui di dalam kesalahannya. Tapi juga saya akan menyampaikan pesan setelah mengakui kesalahannya, janganlah diulangi lagi. Sekali lagi, janganlah diulangi lagi. Apalagi kata-kata yang menghina kepada para habib. Karena apapun bentuknya, adanya kita sedikit punya ilmu dan juga sedikit mempunyai moral, itu karena bimbingan daripada zuriyah Rasul. Tanpa ada zuriyah Rasul, mungkin kita tidak tahu. Itulah yang mungkin kita sampaikan. Sekali lagi, setelah mengakui kesalahan, jangan diulangi lagi. Saya menyadari karena saya Wong Deso dan saya hidup apa adanya. Mungkin kelancangan saya. Habib Bahar, saya mohon maaf karena saya goblok-goblokkan Anda. Saya mohon maaf. Saya betul-betul mohon maaf. Ini dan disaksikan dari kepolisian dan lain sebagainya. Saya benar-benar mohon maaf. Intinya, anak berpesan sama kedepannya untuk masalah bagas itu hati-hati, karena banyak yang subscriber yang lainnya yang nonton itu nggak mesti suka. Ya. Kita dari ormas Islam itu nggak cuma satu dua, itu banyak. Dan antum seperti ini banyak yang nggak terima. Ini dari Jogja, itu dari kandang Jawara udah 400 orang siap ke hubungan. Belum dari FJI, dari GPK-nya itu masih banyak yang mau kesini, tapi anak stop karena kita mau tabayun sama antum. Kita mau membenarkan antum lah kalau masih bisa dibenarkan. Alhamdulillah antum respect dan mau dibenarkan dan merasa bersalah. Takbir. Allah. Tolong kedepannya antum, anak berpesan hati-hati dalam mengeluarkan statement di YouTube, karena itu sangat membahayakan bagi antum. Jangan sampai turang lagi lah, itu pesan anak seperti itu. Saya mohon maaf. Ini khusus buat teman-teman. Saya mohon maaf semuanya ya. Takbir. Saya mohon maaf. Kalau saya lihat nih orang gayanya sederhana, tapi saya melihat nih orang punya ilmu tentang Islam. Pemahaman dia tentang ayat cukup bagus. Jadi jangan orang lihat casing aja lah. Enggak, orang berilmu tuh berislam tuh enggak harus gelar habib, bersorban, kiai, enggak. Ini saya lihat Wong Deso ini cukup bagus. Mereka dipersekusi, datengin rombongan. Yang saya heran di situ juga ada polisi. Ini negeri apa ini? Kalau seperti Rizik ini pemilik NKRI, kalau saya bilang Rizik enggak ada masalah, kenapa? Enggak, semua bangsa Indonesia ini semua tunduk kepada Rizik. Kalau Anda yang memuja Rizik, memuja Bahar, enggak suka ya Anda diam. Tidak
Nggak beda waktu Rizik juga ngatain Jokowi Jokowi. Apa masyarakat ribut? Enggak. Karena apa? Rizik dianggap sampah. Itu aja. Jadi kalau besok ada orang berbicara mengkritik Rizik dan Bahar dengan keras itu, nggak perlu tersinggung nih bagi orang-orang yang nyembah Rizik. Karena negeri ini bukan milik Rizik. Kok enak aja. Terus kalau orang yang menyinggung Rizik, terus Anda marah. Yang bener aja lah Anda mau di sini. Nggak usah sok preman lah. Anda cuma datangnya berani rombongan aja. Orang lemah Anda datengin. Mang Deso ini. Saya nggak menantang berapa kali. Coba berposisi saya lah. Mau Anda 100 orang saya lawan. Saya mati, saya jalanin. Ngapain saya tunduk kepada orang kebatilan? Bagi saya itu kafir saya menunduk pada mereka. Itu di situ. Ini semua karena apa? Akibat pembodohan, kesalahpahaman memahami Al-Quran. Mereka menganggap Habib-Habib ini dikaitkan dengan Al-Quran. Tidak ada Habib di Al-Quran. Bagaimana Habib dikaitkan dengan Al-Quran? Sementara Habib itu semua pelaku dosa. Mustahil pelaku dosa dimuliakan dalam Al-Quran. Tidak ada. Yang dibilang Al-Quran itu ahlil bait suci, sekali lagi saya bilang. Itu hanya 5 orang, sesuai dengan hadis kisah. Dikuatkan lagi di surat Al-Ahzab, wa yutadhiru tadhiru. Mereka yang selainnya ini, saya ini bukan ahlil bait Rasul. Jadi besok kalau mengatain Rizik bangsa itu tidak murtad. Kenapa? Rizik pernah berlaku dosa. Lain kalau kita membenci ahlil bait yang sudah disucikan tadi itu, kita dapat hukuman. Itu kita suruh menyintai mereka bukan karena cinta-cintaan aja. Itu mereka apa? Sebagai mata rantai ketuhanan. Yang sering berapa kali saya jelaskan lah. Jadi ini perlu dikoreksi dulu. Bahwasanya Habib-Habib itu bukan dikaitkan dalam Al-Quran itu. Habib ini nggak beda seperti manusia biasa. Nggak ada jaminan dari Al-Quran. Jadi kalau saya mengatakan kalau Bahar itu bejat, saya nggak kafir. Karena emang bejat. Gini aja lah, kalau emang Rizik dan Bahar itu baik, mayoritas bangsa Indonesia ini semua cinta. Ini cuma segelintir, nggak lebih dari 100.000. Dan mereka kadang-kadang kelompok-kelompok batin ini sok preman. Mendatangi rumah orang yang satu Habib bergelagi sorban, udah gayanya kayak Nabi. Arogan nih, apa? Nggak pernah Nabi itu arogan. Nabi merendah. Ini gaya-gaya. Terus ada berapa nih pemuja-pemuja Habib ini? Ngapain? Neken-neken. Orang harus minta maaf. Ini negeri apa? Kok seperti negeri ini miliknya Rizik, miliknya Habib? Tidak ada. Habib tidak usah sok jauhan, sinilah. Anda sadar dirilah. Saya minta nih kepada Arobitoh ini juga. Kantor lembaga Habib. Sikapin begitu. Ini tidak ada jejak Nabi ini begini. Seorang Wong Deso diteken. Saya tahu dia minta maaf karena keteken. Kalau nggak keteken apa? Ada pemahaman salah. Ini pemahaman saya turun menurun. Mendewa-dewakan Habib. Habib seperti manusia suci. Habib bukan manusia suci. Dan Habib itu bukan ahlil bait yang di dalam Al-Quran. Kalau yang di dalam Al-Quran betul. Kita membenci dia berarti membenci Al-Quran. Kalau Habib ini ke bawah nggak ada. Ada lagi dalam Al-Quran dijelaskan. Di surat Al-Hadid 26. Kebanyakan keturunan Nabi itu yang fasik. Jadi ini sudahlah. Negeri ini kalau sekarang maaf loh. Saya ini sebagai Habib aja sudah. Saya yang Habib itu gerah. Saya lihat video ini waktu subuh sahur. Emosi saya tinggi. Demi Allah, kalau saya ada di situ, saya lawan semuanya. Mati saya nggak apa-apa. Demi ajaran kakek saya. Saya nggak mau jual itu. Nabi sembarangan untuk Habib yang satu duduk arogan. Enak amat. Masa Bahar dan Rizik diletakkan Rasulullah. Saya murtad. Ini manusia nggak jelas. Saya bagi Bahar serampangan kemarin ngamuk-ngamuk. Dan ingat, saya tidak akan pernah diam. Ingat kalian komisaris-komisaris. Akan saya lawan, akan saya hadapi Angkasa Pura II atau siapapun. Ada pegawai di airport Absek yang sudah melanggar dari koridor kerjanya menjemput Bahar, diberhentikan, dia ngamuk. Saya Bahar, siapa Bahar? Anda ini nggak lebih dari laler-laler di sampah kok. Nggak usah Anda merasa hebat di Indonesia ini. Kok kesannya Anda nih negeri ini takut sama Anda? Mayoritas bangsa ini nggak mau nanggepin apa-apa. Kenapa? Anda ini goblok, tolol, bertopeng nasab. Dan saya nggak yakin kalau dia itu nasabnya Habib. Dapat dari mana? Ayo, mau buktikan. Sudahlah. Orang itu menjadi mulia itu karena adab, bukan karena nasabnya. Kalau orang tuh anggap keturunannya bukan dari keturunan mulia, tapi kalau dia punya adab, dia punya kemuliaan. Tapi kalau orang punya keturunan keraton, kayak mau ngaku keturunan Nabi, kalau nggak beradab, nggak punya kehormatan, nggak punya kemuliaan. Jadi nggak usah dipelem. Jujur aja, bagi saya ini Habib bukan hal yang utama.
Orang tuh jadi mulia karena perilakunya. Lah, ini sekarang negeri ini lagi digaduh-gaduh, Habib. Malah saya khawatir nih, Habib Dongo ini dimanfaatkan. Wong desa didatengin, belum lama Gus Fuad. Emosi saya semalam sahur. Rasanya tuh kepengen, kok saya nggak ada di situ, kata Wong desa. Kalau saya ada, saya lawan sekalipun polisinya ada di situ. Kok polisi jadi begitu? Orang punya bebas pendapat, mau nolak boleh. Orang mau benci Jokowi nggak ada masalah. Jangan karena negeri ini kalau Habib dihina, terus semua harus ribut. Oh, enak mau pakai pengadilan sendiri. Nggak ada. Habib nggak ada apa-apanya di sini. Nggak usah dibangga-banggain. Saya ini Habib, tapi saya nggak benar orang mengatakan Habib itu didewa-dewakan. Nggak ada di dalam Al-Quran. Biasa-biasa aja lah Habib. Jadi nggak usah sok jihad. Saya membela Habib karena ini keturunan Nabi. Enggak. Nggak usah begitu. Itu sesat. Kok diklaim Al-Quran ahli bait Nabi? Lah ini kesalahannya. Lah di situ Bahar juga bergaya waktu duduk. Saya akan lawan pemerintah. Harus diterima lagi 3 orang nih. Emang bandara punya bapak moyang lu, gembel. Kelamaan miskin, masuk Jakarta, punya harta mewah. Ini kan Muawiyah ini, pamer harta. Tampangnya itu udah ada Habib-Habibnya. Orang tolol yang masih menghormatin Bahar. Jujur aja loh, ini negeri ini digaduh Habib loh. Saya sebagai Habib, saya nggak mau begini, enak aja. Masa saya mau disamain sama Rizik dan Bahar, ya jijik dong. Saya minta lah aparat polisi, lindungi mereka. Kalau terus begini, orang mau bicara benar dipersekusi. Besok nggak ada orang berani bicara benar. Alam Sasinaga ditegur, diancam. Gus Fuad, untung aja Gus Fuad nggak ada perlawanan. Ini kemarin uang deso, di deso. Lindungin lah Pak Polisi. Tangkap itu orang datang semua. Kalau nggak negeri ini apa? Orang nggak punya hak bicara. Emang Rizik tuh Nabi, nggak boleh dikritik. Jijik saya. Saya mungkin juga meragukan tuh Habibnya Rizik. Kenapa? Kalau emang dia seorang keturunan Nabi, dia akan memancarkan kasih. Orang tuh senang terhadap dia. Orang melihat jadi baik. Lah ini lihat Bahar dan Rizik. Melahirkan apa? Manusia-manusia brutal. Yang bertopeng agama, pakai baca doa. Doa nyampe ke iblis. Menekan ke rumah orang baca doa. Dan satu yang saya lihat Habib pakai sorban ini udah kayak kayak Tuhan. Cetek ilmunya lah, main di kampung. Paling nipu-nipu orang kampung. Gaya-gaya Habib besok amplop. Telah. Saya mau bongkar aja di sini. Dan saya mintalah, ini bukan perwakilan Habib. Mau Rizik, Bahar itu bukan apa. Bahar ini sampah bagi saya. Gaya-gayanya. Saya sedikit nggak ada takut sama dia. Kalau besok mau persekusi, saya bisa aja persekusi. Nggak ada masalah, saya nggak ada takut. Malu saya, bener. Tinggal di Indonesia ini. Ini Habib Kadun ini terakhir dari Yaman ini kemana datang. Yang saya sayangkan kalau Arabi toh ini kantor Habib kok di Majang lihat gini. Sikapin dong, kalau ada Habib palsu Anda ribut. Seperti nasab ini tiket VIP ke Tuhan nggak ada. Ali bin Abi Thalib bilang hubungan Allah dan makhluk tidak ada hubungan nasab. Hubungan Allah kepada semua manusia itu sama. Nabi tidak pernah bawa nasab. Nabi semua untuk semua manusia. Nggak ada Nabi diutus untuk nasab, nggak ada. Nabinya sendiri nggak pernah sedetik bangga. Ini kok cecungu ini, tikus kot ini ngaku Habib. Udah kayak kunci surga. Teriak-teriak. Saya mau hancurkan negeri ini. Ini Bahar. Lah ini Bahar. Tikus kot Bahar. Kok laganya kayak hebat sih. Ini Bahar terus negeri. Aduh. Saya ini kadang-kadang gemes, tapi ini orang goblok. Nggak saya lainin juga capek. Cuma saya di sini apa? Saya nggak ingin merubah Bahar sama Rizik. Saya cuma kepada bangsa Indonesia semuanya. Saya mohon maaf atas perilaku Habib yang nggak sepantasnya. Yang mereka mau merasa kelas 1. Atau mereka itu semuanya sampah. Bahar, Rizik ini semuanya apa? Dan kemarin yang datangnya juga, yang berkubu di FPI itu semua nggak mewakili Habib yang sebenarnya. Mereka cuma hanya premanisme, mau bergaya, mau memanfaatkan Rizik, memanfaatkan nasab untuk kepentingan dunia aja. Sekali lagi, saya minta maaf seluruh bangsa Indonesia. Dari semenjak lahirnya Rizik ini, nama Habib ini semua rusak. Ditambah lagi Anies Arab lagi. Tambah habis. Jadi kalau Anda marah, nggak salah. Karena ini juga itu tadi, sebagian bangsa ini yang masih primitif, ini Habib-Habib ini jadi kayak terbang, kayak dewa ini ya, karena ada pemujanya orang-orang goblok ini. Kalau nggak ada, ya nggak bisa dong. Jadi nggak usah lah menganggap Habib itu titisan Nabi, enggak. Hubungan Allah
yang dibilang di Al-Quran itu Ahlul Bait itu bukan semata keturunan. Karena kalau keturunan, ada keturunan Nabi yang lain, kok nggak masuk 5 orang itu. Jadi cuma lewat ini dari tempat Nabi. Dibilang Arif ini orang yang disucikan. Itu aja 5 orang. Rasulullah, Fatimah Zahra, Ali bin Abi Thalib, Hasan, dan Husain. Selain ini saya ini nggak ada apa-apanya. Kalau saya ini termasuk dalam Al-Quran, ya berarti Al-Quran itu sampah. Masa Al-Quran memulakan saya masih berlaku dosa. Masa Al-Quran memulakan bahar yang kelakuannya kayak setan. Masa Al-Quran memulakan Rizik yang kelakuannya serampangan mulut yang gak ada baiknya. Ngomong lonti, kotok, ngatain gusul buta. Jadi Habib ini manusia biasa, nggak ada lebihnya dengan yang lain. Kalau memang menjadi Habib itu suatu prestasi, berarti semua Habib orang top dong. Bukti banyak Habib kardus semuanya. Itu aja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, luar biasa saudaraku sebangsa dan setanah air, keberanian Habib Kribo, dan patut diapresiasi. Kita memberi semangat kepada Habib Kribo yang selalu memberikan pencerahan dan juga membela kebenaran. Tidak takut kepada siapapun. Saya perlu akui bahwa Habib Kribo memang berani. Dan teman-teman sekalian, yang sudah disampaikan oleh Habib Kribo ini menurut saya cukup dipahami dan sangat-sangat logika sekali. Sangat logis. Dan mereka-mereka ini yang selalu juga menurut saya menimbulkan kegaduhan di negeri ini, ya. Jadi nggak perlu lagi dipuja-puji berlebihan seperti itu. Tetapi marilah kita saling menghargai, ya. Tapi ketika hal ini terjadi menimbulkan kegaduhan dan juga kekacauan, seharusnya polisi juga tidak ikut-ikutan, ya. Dan seharusnya polisi mengayomi orang-orang yang berkeras suara membela kebenaran. Namun kali ini ya kita kecewalah kepada pihak kepolisian, ya, oknum, ya, yang bersama-sama dengan mereka di sana. Dan okelah, mari kita berharap kepada Bapak Kapolri untuk menindak, ya, orang-orang seperti ini, anggotanya yang memang ikut di sana. Nah, baik teman-teman, mari kita suarakan kebenaran juga seperti Habib Kribo dengan berani, ya, dan lantang, ya, supaya negeri ini bisa aman dan tentram. Sampai di situ dulu teman-teman. Saya RW Rius Baruhu dari Pulau Nias di ujung Sumatera Utara. Sampai jumpa. Salam NKRI.